Hai teman-teman, we are Heaven Rangers. Halo teman-teman, sekarang kita akan memulai ibadah ini. Sebelum kita mulai ibadah ini, kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus, kami memulai ibadah hari ini. Kami undang Engkau hadir bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. We are Heaven Rangers. Tibalah saatnya Heaven Ranger beraksi, melakukan semua yang Tuhan mau, memenangkan dunia bagi Tuhan, selesaikan tugas dengan kuat, dengan anugerah Tuhan, tetap setia sampai akhir. Kita semua Heaven Ranger dengan cinta berdoa, memuji dan menyembah. Kita semua Heaven Ranger dengan iman menuai jiwa-jiwa. Nomor 1, mengikuti semua acara dengan semangat, sungguh-sungguh, jangan tertiduran, jangan sambil makan ya. Rule nomor 2, siapkan Alkitab dan dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Rule nomor 3, itu adalah minta papa mama untuk menemani sama ibadah sampai selesai ya. Rule nomor 4, follow Instagram Joel Kids Ministry di bawah ini untuk informasi dan kuis Alkitab. Rule nomor 5, undang Tuhan Yesus di rumah kalian masing-masing supaya dengan mengikuti ibadah ini hidup kalian akan diubahkan. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Sharon di sini. Hari ini Kak Sharon mau undang kakak sekolah minggu yang udah lama banget gak ada di sekolah minggu. Pasti adik-adik kangen. Panggil bareng-bareng ya, Kak Sheni. Lagi-lagi panggil sama-sama yuk, Kak Sheni. Mana ya? Sekali lagi adik-adik, Kak Sheni. Halo Kak Sharon. Halo adik-adik. Wah, siapa yang di sini kangen kakak? Saya Kak, saya kangen. Wah, siapa yang sudah semangat untuk memuji Tuhan? Saya. Yuk kakak aja untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan lebih lagi dengan semangat ya. Oke. Ya semuanya tepuk tangan. Dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di
dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pasti apa Kak? Pastilah kau akan berbuah. Wah, tadi dikatakan bahwa Yesus cintaku, aku cinta kau, kau cinta dia. Tapi adik-adik, Kak Sharon juga mau ajak hari ini untuk adik-adik cinta juga sama Tuhan Yesus. Jadi Yesus cinta kita, kita juga cinta sama Tuhan Yesus. Benar Kak? Benar Kak. Hari ini Kak Sharon mau ajak adik-adik sembah Tuhan sama-sama ya. Hari ini kita mau latihan, kita mau sembah Tuhan. Oke Kak? Benar Kak. Mari kita nyanyikan, ku mau cinta Yesus selamanya. Mari siapkan hati adik-adik. Mari kita sembah Tuhan Yesus sama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Semua katakan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan ku mau cinta Yesus. Angkat tangan sama-sama yuk. Katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, aku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Katakan ya Aba, ini anakku, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Yuk kakak aja untuk panggil Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita lebih lagi adik-adik. Yuk panggil namanya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Panggil namanya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, membimbing
katakan haleluya, 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 katakan haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi haleluya. Angkat kedua tanganmu. Haleluya. Kita sembah Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya selamanya. Yuk kakak ajak untuk kita berdoa bareng-bareng, ikutin doa kakak ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk penyertaan-Mu untuk penyertaan-Mu saat kami menyembah dan memuji Engkau. dan memuji Engkau. Kiranya setiap pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau selalu menyertai kami dari awal hingga akhir. Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus. setiap kita yang percaya katakan Amin. Shalom adik-adik, senang sekali pada hari ini kita ketemu kembali dalam acara sekolah minggu. Sekalipun hari ini semua ada di rumah atau ada di jalan sedang nonton di mobil, tapi kita tetap dalam kasih Tuhan dan dalam penyertaan Tuhan. Hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, cerita Alkitab, kita mau berdoa dulu pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk kasih-Mu, cinta-Mu yang Kau berikan buat kami. Hari ini kami mau dengarkan firman-Mu, berbicara kepada kami. Seperti Engkau pernah berbicara pada Samuel, bicaralah pada kami. Berikan kami firman kehidupan yang memimpin kami, menuntun kami. Dan Kau berikan kami juga sifat dan karakter yang seperti Tuhan miliki. Dan jadikan kami anak-anak yang dicintai Tuhan, tapi juga mencintai Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita semua sudah mendengar kabar, kalau pernah dengar firman Tuhan, banyak cerita yang berkata ini adalah akhir zaman. Di mana Tuhan Yesus segera datang yang kedua untuk menjemput kita di awan-awan. Itulah hari yang paling luar biasa. Saya percaya adik-adik semua di rumah tentu pengen diangkat. Siapa yang pengen diangkat Tuhan, angkat tangan. Saya lihat banyak banget yang semua angkat tangan yang ada di rumah. Itu kerinduan yang luar biasa. Dan Tuhan juga sangat rindu mengangkat kita semua. Anak-anak kecil, anak-anak remaja, pemuda, bahkan orang-orang tua. Tuhan pengen semua diangkat untuk tinggal bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Tapi adik-adik sekalian, tahukah kalian bahwa untuk diangkat tidak sembarang Tuhan mengerjakannya. Dia mencari orang-orang yang mempunyai sifat, mempunyai karakter, mempunyai kebiasaan yang sama dengan Dia. Sebab di surga ada sifat yang mesti kita miliki. Di kerajaan surga ada hal-hal yang mesti kita miliki. Karena itu kita dalam dunia dipersiapkan supaya kita bisa tinggal bersama dengan Dia dalam kerajaannya. Hari ini Kak Victor pengen bacain satu cerita dari Alkitab. Dari Matius pasal 24 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-39. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Kalau kita baca cerita ini cerita yang menyedihkan. Kenapa? Sebab yang selamat pada hari itu cuma 8 orang. Padahal Nuh buat kapal yang sangat besar. Artinya Tuhan pengen ada banyak orang yang ikut bersama dengan Nuh masuk dalam bahtera itu untuk diselamatkan. Tapi sayang, semua orang menolak
untuk masuk pada hari itu ke dalam bahtera Nuh. Justru yang banyak masuk adalah binatang-binatang. Ada domba, ada kambing, ada singa. Begitu banyak binatang yang masuk pada hari itu dalam bahtera itu. Seharusnya bahtera itu diisi dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hari ini Tuhan berkata, akhir zaman seperti zaman Nuh. Tuhan hari ini menyiapkan bahteranya yang sangat besar. Dia pengen semua orang bisa masuk. Anak kecil, orang remaja, orang tua semua harus masuk. Tapi untuk masuk ke sana ada berapa hal yang mesti kita kerjakan dalam hidup kita. Yang pertama adalah orang yang cinta dengan kebenaran dan kekudusan. Nah, adik-adik, selama ini bagaimana hidup kalian? Apakah sudah menjaga hidup kudus dan dalam kebenaran? Bagaimana caranya kita hidup dalam kebenaran? Enggak ada cara lain, melalui Alkitab, melalui firman Tuhan. Kalau kita membaca Alkitab setiap hari. Siapa di sini yang baca Alkitab tiap hari? Ayo angkat tangan. Pak, saya baca cuma 1 pasal. Gak apa-apa, gak masalah. Yang penting tiap hari baca Alkitab. Ada? Angkat tangan. Ya, bagus. Kalian semua banyak angkat tangan ini. Baca Alkitab sangat penting. Kenapa? Sebab kalau kita baca Alkitab, kita belajar kebenaran dan firman Tuhan. Dan Alkitab berkata, firman-Nya membersihkan kita, menguduskan kita. Itulah cara pertama untuk kita ikut dalam bahtera Tuhan yang nanti akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan ke surga. Mesti rajin baca Alkitab. Disiplinlah setiap hari membaca Alkitab. Kak Victor tiap hari disiplin baca Alkitab. Ditandain dari pasal ini sampai pasal ini setiap hari membaca. Supaya apa? Mendisiplin diri. Sebab firman Tuhan ini berkata itu adalah pelita atau lampu bagi kaki kita. Kalau ada lampunya semua yang gelap menjadi terang. Kalau kita baca firman, hidup kita akan diterangi. Yang kedua, kenapa kita perlu baca firman? Firman itu akan menolong kita untuk kita membuang semua sifat-sifat dosa kita. Ketika kita pengen berbuat dosa, firman Tuhan mengingatkan kita. Dia berkata jangan mencuri. Ada yang masih mencuri? Pak, saya enggak. Saya cuma ngambil uangnya mama. Enggak mencuri, cuma ya itu juga mencuri. Ya. Jadi kalau kita ini ada firman di hati kita. Waktu pengen ngambil uang mama, pengen ngambil uangnya papa, atau pengen ngambil uangnya teman, tiba-tiba hati kita ada suara di sini. Jangan diambil. Kenapa ada suara? Sebab kau baca firman. Firman Tuhan dihidupkan oleh Roh Kudus dan berbicara kepada kita. Dengan kita baca firman, hidup kita dijagai sehingga kita tidak berdosa. Pengen nyontek, ada firman yang berkata, jangan nyontek. Kita tidak jadi nyontek. Kita hidup dalam kebenaran. Itulah kenapa begitu penting kita baca firman. Yang kedua, kita berdoa. Apa itu doa? Doa itu kita berbicara pada Tuhan, komunikasi dengan Tuhan. Adik-adik, kita perlu bicara. Pernah gak di rumah kalian semua gak ngomong sama orang tua? Diem-dieman. Kira-kira orang tua tahu gak kebutuhan kita? Kalau kita ini diem. Misalkan kalian lapar. Terus diem-dieman, gak ngomong. Mama papa gak tahu pasti kalau kalian lapar. Kalau lapar mesti apa? Ngomong, Ma aku lapar. Nanti mama buatin nasi goreng. Wah nasi goreng yang enak pasti nih. Nasi goreng telur kek. Atau nasi goreng ayam. Atau nasi goreng apa ya. Yang macam-macam itu pasti dibuatin sama mama kita. Karena kita ngomong. Tuhan sama. Dia pengen kita ngomong dengan dia. Lewat apa ngomongnya? Lewat doa. Kita ngomong sama Tuhan. Dan adik-adik, kalau kita mau ngomong sama Tuhan, nanti Tuhan akan ngomong sama kita juga. Dengar suara Tuhan itu enak loh. Kak Victor sering banget dengar suara Tuhan. Ngajarin berbuat ini, ngajarin berbuat itu, memperingatkan. Ada banyak hal yang dia akan bicara kepada kita. Itulah cara kita tinggal bersama dengan dia. Kita berbicara sama Tuhan. Udah biasa di dunia kita ngomong sama dia. Nanti di surga kita sudah biasa ngomong dengan dia. Inilah habit, karakter-karakter yang Tuhan pengen muncul dalam hidup kita. Jadi orang juga harus percaya kepada Tuhan. Percaya itulah salah satu sifat anak-anak Tuhan yang sangat penting. Sejak kecil tanamkan hatimu untuk percaya kepada Tuhan. Kenapa orang-orang ini tidak mau masuk ke dalam bahtera Nuh, ikut dengan Nabi Nuh? Sebab mereka tidak percaya, mereka berkata bohong, gak mungkin hujan, gak mungkin banjir, gak pernah ada banjir, gak pernah ada hujan. Mereka tidak percaya. Karena ketidakpercayaan itulah mereka menolak masuk dalam bahtera. Akibatnya apa? Ketika hujan datang, banjir datang, mereka semua mati. Ketidakpercayaan kita
Itu yang membuat banyak orang tidak diselamatkan. Adik-adik, jadilah anak-anak yang sejak kecil mempunyai iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Kak Victor ini sejak kecil, usia 6-7 tahun, sangat percaya kepada Tuhan. Sekalipun hari itu rasanya nih ya, janji Tuhan, mau apa ya terjadi. Tapi Kak Victor tetap percaya. Satu kali mama Kak Victor ngomong, satu kali kamu ini akan menjadi hamba Tuhan. Satu kali kamu ini akan pergi ke luar negeri. Kamu akan jadi berkat luar biasa. Perkataan itu diucapkan buat Kak Victor waktu masih sangat kecil, usia 6-7 tahun. Waktu Kak Victor percaya, apa yang diucapkan menjadi kenyataan. Benar, Kak Victor dewasa. Dan apa yang pernah diucapkan, yang kita percayai, terjadi dalam kehidupan kita. Kak Victor pergi melayani banyak negara. Kak Victor jadi seorang hamba Tuhan. Sebab pernah dikatakan pada masa kecilnya, engkau akan jadi pendeta, engkau akan pergi ke luar negeri, melayani di sana. Dan hari ini terjadi. Percaya adalah sifat yang Tuhan mau kita miliki. Berikutnya setia. Tuhan juga sangat senang dengan anak-anak yang setia. Kenapa Tuhan senang? Sebab cocok. Nah, adik-adik sekalian, kita sekarang ini mesti belajar apa yang cocok sama Tuhan. Yang pas dengan Tuhan, apa yang Tuhan miliki. Tuhan itu setia, kalau kita setia, kita pas sama Tuhan, cocok. Nah, kalau kita cocok, tinggalnya nanti bareng dengan Tuhan. Sebab dia senang, oh ini cocok sama aku ya. Adik-adik, punya nggak teman yang sangat akrab, sangat baik? Entah teman sekolah minggu, yang cocok. Kalau aku suka ini, dia juga suka ini. Pas, pasti bisa bergaul, ya kan? Tapi kalau kesenangan kalian, kesukaannya berbeda, misalkan kamu suka main Lego, temanmu suka main bola, kira-kira bisa gabung enggak? Gak bisa. Karena satu pengen main bola, satu pengen main Lego, gak pernah nyambung. Kalau dua-dua senang Lego, akan duduk bareng dan bermain bersama. Tuhan sama, dia punya kesukaan. Bisakah kita juga punya kesukaan yang sama dengan Tuhan? Kalau engkau punya kesukaan yang sama dengan Tuhan, engkau adalah orang-orang yang menjadi calon tinggal dalam kerajaan Tuhan. Sebab engkau cocok dengan Tuhan. Tapi kalau kita berbeda dengan Tuhan, wow, ada pertanyaan. Kira-kira tinggal di mana kita ya kalau enggak sama dengan Tuhan? Jadilah anak-anak yang setia. Tuhan punya kesetiaan. Ada banyak sifat yang mesti kita punya. Kesabaran. Tuhan kita sabar. Tuhan itu baik. Tuhan murah hati. Tuhan pemberi, ada begitu banyak karakter Tuhan. Sifat Tuhan yang sangat baik. Yang mesti jadi bagian dalam hidup kita. Tapi semua itu diawali dengan satu hal. Baca firman. Kerjakan firman. Nanti hidup adik-adik sekalian sama dengan firman Tuhan. Firman dari Tuhan. Kalau engkau membaca, mempelajari, mengerjakan. Nanti sifat kita sangat sama dengan sifatnya Tuhan. Sebab Tuhan berkata kita ini anak-anaknya. Anak dengan Bapak sifatnya sama. Ya kan? Jadi adik-adik sekalian, tapi kita percaya kita semua akan diikutkan dalam pengangkatan. Dan tinggal dengan Tuhan selama-lamanya dalam kerajaan surga. Tapi ingat tadi, baca firman, berdoa, kerjakan dua hal ini. Dan rajin-rajinlah mendengar firman. Dan juga nonton setiap acara sekolah minggu. Dan kalau sudah dibuka kebaktian, harus datang kebaktian. Karena itulah caranya kita bisa tinggal dengan Tuhan sampai selama-lamanya dalam kerajaannya. Amin. Kita akan berdoa sama-sama ya. Setelah itu kita akan nyembah satu lagu. Dan kita akan nutup firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa untuk firman-Mu hari ini. Biar Tuhan yang berbicara kepada semua anak-anak. Jadikan kami punya sifat dan karakter Kristus dalam hidup kami. Tuhan, kami mau masuk dalam bahtera keselamatan Tuhan. Kami mau diangkat dalam pengangkatan. Waktu Tuhan datang di awan-awan menjemput kami. Kami berdoa sekarang. Semua sifat dosa kami buang. Semua sifat yang buruk, yang jelek buang. Berikan kami sifat Tuhan Yesus. Sifatnya Bapa di surga kepada kami. Dan kami anak-anak semua menjadi anak-anak yang baik. Yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita akan nyanyikan satu lagu, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Biar seperti lagu ini, kami mau cinta Tuhan sampai selama-lamanya. Orang yang mencintai Tuhanlah yang akan tinggal bersama dengan Dia dalam kerajaannya sampai selama-lamanya. Kami berdoa berikan kami hati yang terus mencintai, mengasihi Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi, mencintai kami. Terima kasih buat hari ini. Biar firman-Mu tinggal di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Nah adik-adik, di minggu ini kita bakal kedatangan Heaven Ranger. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life was saved by you. I never forget, never forget. I grow up loving you. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me,
Yuk adik-adik, kita sama-sama satukan hati kita lagi, kita berdoa bagi Indonesia. Tuhan, kami sepakat bersatu hati dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah tangan-Mu sendiri yang memegangi bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, virus yang ada di bangsa Indonesia hari ini dilenyapkan Tuhan. Tidak ada virus satupun dapat terjadi di Indonesia Tuhan. Biarlah rencana-Mu yang sungguh indah itu terjadi atas bangsa Indonesia Tuhan. Kami patahkan Tuhan setiap rencana iblis yang akan segera terjadi di bangsa ini. Biarlah rencana-Mu yang sungguh indah yang akan terjadi di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan semuanya telah berdoa dan mengucap syukur berkata amin. Oke, prayer man pergi dulu ya. Ya adik-adik, hari ini kita belajar sama-sama tentang apa itu doa. Doa adalah didengar oleh Allah. Yuk sama-sama sekarang kakak ajak kalian untuk berdoa. Kita minta berkat yang terbaik dari Tuhan. Ingat, doa kita itu didengar oleh Allah. Kita doa dengan sungguh-sungguh ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mau belajar Tuhan. Kami mau lebih sungguh-sungguh lagi berdoa kepada Engkau. Biar setiap hari kami selalu ingat Engkau lewat doa-doa kami. Tuhan, jadikan anak-anak yang melihat Joel Kids ini Tuhan, mereka benar-benar jadi pasukan pendoa-Mu Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Biar mereka Tuhan Kau siapkan, Kau bentuk mereka sendiri Tuhan, pribadi lepas pribadi. Jadikan mereka Tuhan sesuai yang Engkau mau Tuhan. Pendoa-pendoa anak Tuhan mulai dibangkitkan saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar berkat yang terbaik atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun buat hidup mereka semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa lagi, dadah. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life was saved by you. I never forget, I grow up loving you.